Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperbaiki dari Magicom yang rusak, teman-teman. Dan beberapa jenis komponen yang ada dalam rangkaian Magicom, kabel-kabelnya, terus fungsinya, teman-teman. Jadi berhubungan pada saat ini saya mempunyai Magicom Miyako, teman-teman. Jadi di Magicom saya ini tadi ada beberapa permasalahan, diantaranya kadang-kadang nasi berair dan ada bau-bau busuk, teman-teman. Jadi setelah saya telusuri, ternyata kabel yang berwarna merah ini, teman-teman, yang kabel berwarna merah ke bagian heater tutup atas ini yang putus. Jadi setelah ini mau saya sambung ini. Jadi untuk komponen-komponen dari Magicom ini sangat sederhana sebenarnya. Jadi dimulai dari kabelnya, dari kabel colokan. Jadi kabel colokan ini kan ada dua. Jadi yang satu ini masuk ke elemen atau heater bagian bawah dari Magicom yang fungsinya buat masak nasi. Jadi sebelum sampai ke heater bagian bawah ini ada yang dilapisi kayak gini adalah thermofuse, teman-teman. Ada sejenis fuse, kalau tidak salah ada thermofuse yang 250 volt dan 10 ohm gitu, teman-teman, kayak sekring. Jadi untuk pengaman apabila ada tegangan atau beban berlebih, ini yang putus. Jadi untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen yang lain, jadi dipasanglah thermofuse. Setelah kabel ini dua adalah heater bawah buat pemasak nasi, teman-teman. Jadi ini buat masak nasi, ini adalah heater buat penghangat nasi. Yang samping itu bisa kita lihat ada kabel ke sini, heater samping buat penghangat samping, dan yang bagian ke atas ini adalah heater bagian tutup. Jadi bisa kita ambil kesimpulan gini, teman-teman. Jadi di sini ada kabel 3, di sini ada lampu indikator, yang ini cooking, yang ini warmer. Jadi cook ini untuk memasak dan warm ini adalah sebuah penghangat. Jadi pas kita colokin, jadi ntar lampu indikator di warm ini nyala. Jadi kalau kita nanak nasi biasanya kan kita kalau ada yang kayak gini kan ditarik ke bawah. Jadi pas kita narik ke bawah gini fungsinya. Jadi gini rangkaian kerjanya nih. Pas ditarik ke bawah, ini tuas ini main. Jadi tuas ini main, berarti secara tidak langsung di sini ada termostat. Termostat ini nempel sama panci atau wajan yang ada di dalam sini. Dalam sini kan ada mangkok penanak nasi kita. Nah, itu nempel sama ini. Nempel. Jadi di saat kita tarik tuas ke bawah buat cook, yang termostat ini nempel. Di saat nempel, pas saat ini nempel, ini tuas switch otomatis ini keputus. Jadi switch otomatis ini berfungsi apabila ketekan di sini ada tombol di bawah sini, teman-teman. Pas saat ketekan yang biru ini yang di aliran listrik ya ini. Tapi pas saat ini ketekan yang switch otomatis terputus, yang berarti yang nyala ini yang kabel warna merah. Jadi lampu indikator yang nyala itu cook kalau yang merah, kalau yang biru baru warm. Jadi pas saat ini termostat ketarik dan prinsip kerja dari cooking ini berlanjut, masuk arus ke sini. Jadi mulai dari elemen heater bawah ini mulai memasak. Setelah beberapa menit dan
suhu maksimal sudah tercapai, termostat karena suhu udaranya panas, ada maksimal panas dari termostat, maka termostat ini akan lepas ke bawah. Itulah prinsip kerja dari termostat, teman-teman. Jadi apabila ini nasi udah masak, terus termostat udah jatuh ke bawah ini, teman-teman, udah ngedorong ini, berarti switch otomatis yang ini aktif. Jadi aliran listrik memasak ini keputus, masuk ke aliran listrik yang sini yang warna biru. Jadi yang warna biru ini masuk ke ini, teman-teman, ke termistor, teman-teman. Jadi termistor ini berfungsi untuk pemutus atau pengstabil suhu. Setelah maksimal dia terputus sementara untuk penghangat nasi gitu, teman-teman. Dimasuk ke sini, masuk ke heater bagian samping, dan di sini ada jumperan kabel. Yang satu ini masuk ke heater bagian samping, dan yang satu ini masuk ke heater bagian atas, tutup atas yang sini. Yang kabel hitam ini masuk ke heater bagian atas, dan yang ini masuk ke heater bagian samping, teman-teman. Itulah prinsip penghangat nasi, teman-teman. Jadi apabila setelah maksimal, ntar suhunya sudah mencapai maksimal, termistor ini aktif dan memutus aliran listrik. Jadi setelah beberapa menit sudah suhu kembali turun, dan termistor inilah yang akan kembali aktif untuk memasukkan aliran listrik ke heater bagian samping dan heater bagian atas, teman-teman. Itulah prinsip dari penghangat nasi di Magicom. Jadi rangkaian kabelnya cukup sederhana, teman-teman, dan ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Ini ada switch otomatis untuk memindahkan dari cook ke warm atau penghangat. Terus di sini ada termostat. Di sini ada termofuse yang apabila ada beban berlebih, termofuse ini akan terputus. Dan di sini ada lampu indikator, teman-teman. Ada cook dan warm. Jadi di sini ada tuas untuk memasak. Sangat sederhana, teman-teman. Sekian dari pembahasan tentang Magicom di channel saya. Jangan lupa subscribe.